Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa qala ta'ala وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Ma'asyiral muslimin, ahlul Quran, Allah yang senantiasa bahagia, berhati lapang, berhati bersih, yang membuat kita selalu bijak, istiqomah dan mujahadah insyaallah sampai akhir hayat. Apalagi tetap membara semangatnya memburu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering merasakan dalam pergaulan kita yang namanya kesulitan dari berbagai aspek kehidupan. Di antaranya adalah kesulitan memahami perkataan seseorang. Padahal orang tersebut bicaranya baik, bagus dan niatnya bagus. Tapi kita yang mendengarnya kadang-kadang salah paham. Perhatikan atau ingat ketika kita di sekolah, kadang-kadang sulit memahami pelajaran yang bahasanya bahasa Indonesia, bahasa kita, tapi sulit memahaminya. Padahal dia Al-Qur'anul Karim. Semua orang bisa memahaminya dengan mudah. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Ingat-ingat ma'asyiral muslimin, kalamullah, firman Allah, tapi manusia seperti kita bisa menerimanya, bisa memahaminya. Ada ungkapan yang sangat bagus tentang bagaimana mudahnya Al-Quran. Orang yang paling bodoh di dunia ini bisa memahami Al-Quran. Orang paling bodoh. Tetapi orang yang paling jenius tidak pernah meremehkan Al-Quran, tapi puas dengan Al-Quran. Subhanallah. Mukjizat Al-Quran di situ, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah keberuntungan, nikmat yang besar. Kita makhluk hina, kecil, yang jahil bisa menerima, memahami kalam Allah. Ini luar biasa malam, yang seharusnya menjadi kesempatan besar kita untuk selalu bersama Al-Qur'anul Karim. Itulah kebenaran dari janji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Jadi Quran yang agung, yang di dalamnya banyak kekuatan yang mengangkat martabat kita dari segala sisi kehidupan, yang sudah kita jelaskan sebelum ini. Begitu tinggi, begitu agung nilainya. Adalah yang lagi semarak sekarang, Pilpres. Orang akan jadi presiden itu, apa istilahnya itu, tahapannya sangat berat orang bisa dapat.
meskipun ada yang curang mempermudah caranya. Ya. Itu ketika dia menjadi presiden belum tentu dia mulia. Tapi Al-Qur'an punya kekuatan yang yarfa'u, yang selalu mengangkat derajat kita jauh melambung tinggi gitu. Masalah muslimin mudah. Coba renungkan ini jemaah sekalian. Subhanallah. Mudah sekali. Walaqad yassarna, sampai Allah memastikan kepada kita agar enggak apa istilahnya ya, tidak loyo dan tidak ada keraguan. Allah sampai mendahului dengan dua huruf taukid, laqad, sungguh, benar-benar. Terus saya itu fi'il madi lagi, yassarna, pasti kami. Faktanya ya ini nih, kita sudah tahu, nggak ada keraguan ini mulia Al-Quran, banyak pahalanya, banyak kebaikannya, dimudahkan. Tetap juga berat untuk lakukannya, baik tilawah, baik hafalan, baik mengamalkannya. Padahal yassarna. Kalau kita ingat kembali penjelasan yang lama, ketika kita membahas Quran itu dzikra, ini kan li dzikr, sama kan? Itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan Quran itu mengandung peringatan. Dzikr itu apanya? Syaraf hukum, mengandung kemuliaan buat kamu. Jadi mudah sekali kita dimuliakan oleh Allah bersama Al-Quran. Subhanallah. Di antara penjelasannya yang sederhana, perhatikan baik-baik. Kita mau belajar bahasa apa selain bahasa Arab? Bahasa Quran berat dan sulit. Tapi kalau Al-Quranul Karim kita belum tahu artinya, belum tahu maknanya, tapi bisa baca. Subhanallah. Coba bayangin ya. Kita nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, tapi kita bisa baca seperti orang Arab. Sebelum anak-anak kita besarkan dan bisa bicara, dia sudah hafal Al-Fatihah, fasih lagi, malah dia anak kecil. Subhanallah. Tapi kita ngajari bahasa, dia harus tahu artinya. Ini apa yo? Ini namanya bola. Oh ya bola ini. Ini apa nih? Ini HP. Tahu dia artinya apa, maksudnya apa, itu kata itu. Tapi membaca Al-Quran dia nggak tahu apa-apa, tapi dia bisa melafalkannya dengan mudah. Subhanallah, mukjizat Al-Quran Al-Karim. Sebagai ayat Allah, firman Allah yang agung, tapi mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rincian penjelasannya di tafsir Al-Mawardi. Ada 3 penjelasannya. Makna dari yassarna, Quran itu Allah telah mudahkan. Ahaduha maknaha sahalna tilawatahu ala ahli kulli lisan. Artinya kami mudahkan membacanya oleh semua yang punya lidah. Semua, siapa saja. Wa hadza ahadun mu'jizatih. Inilah salah satu mukjizatnya Al-Qur'an. Li'anna al-a'jami qad yaqra'uhu wa yatluhu kal arabi. Karena orang-orang yang bukan bangsa Arab bisa membaca Quran seperti orang Arab.
Ini satu poin, membaca saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang merasa berat, ia tidak mau, malas, enggan. Yang kedua, makna dari yasarna, sahalna ilma ma fihi, kami mudahkan orang untuk mendapatkan ilmu dalam Al-Quran, dimudahkan oleh Allah. Wastimbat maknahu, dan bisa mengambil hukum atau pelajaran istinbat dari makna yang ada dalam Al-Quran. Qalahul muqatil, masalah bismillahirrahmanirrahim. Pasti kita sudah pengalaman, pasti coba yang selalu baca Al-Quran sambil melirik maknanya. Pasti kita tiba-tiba ada sesuatu yang kita rasakan dari satu kalimat Al-Quran yang kita baca, tanpa kita serius. Coba kita baca dia, walaupun mungkin kita nggak tahu seluruh artinya perkata, tapi kita bisa menangkap pesannya. Coba. Jangan jauh-jauh yang sekarang lagi viral di berbagai media dengan kejadian Palestina yang menunjukkan kepada dunia ketegaran, ya, sebuah kelurahan yang tidak bisa dikalahkan oleh yang merasa berkuasa besar, yang luar biasa itu, sehingga mereka tertarik membaca Al-Quran. Subhanallah, mereka tersentuh ketika membaca Al-Quran, tersentuh masalah muslim, dan dia dalam keadaan non muslim, belum muslim, masalah muslimin. Dari situlah mereka semakin dekat dengan Islam dan masuk Islam. Masya Allah. Bahkan yang sering menghatam Al-Quran, membaca ayat yang sama, kita mendapat inspirasi yang berbeda dari ketika kita membacanya bulan yang lalu, ayat yang sama. Coba rasakan itu, ya kan? Subhanallah. Astagfirullah ya. Maka kerugian besar kalau kita tidak bisa mengambil zikro tadi, pelajaran dari Al-Quran yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalis, yang ketiga penjelasannya, hawina hifzahu. Subhanallah, kami permudah untuk menghafalnya. Allah, yaitu kita tidak tahu artinya, nggak tahu maknanya, kok mudah dihafal ya. Aduh, subhanallah. Wa aisara kitabi yahfazu wa kitabullah. Bahkan atas izin Allah dimudahkan untuk menulis Al-Quran dalam mushaf agar terjaga keasliannya. Jadi salah satu bentuk sebuah kebenaran adalah tidak berubah sepanjang masa, tetapi setiap zaman bisa memahaminya sesuai dengan zamannya. Nggak perlu dirubah-rubah untuk diupdate, untuk diperbaharui. Kenapa? Di segala zaman Al-Quran itu bisa dipahami, bisa diterapkan. Zaman purba kalahkah namanya, zaman sekarang bayang kemajuan apa, semuanya bisa memahami Al-Quran. Seperti dia adalah selalu ide-ide yang baru, dalam arti nggak perlu diperbaharui.
Karena tadi mudah dipahami maknanya, sesuai dengan orangnya, sesuai dengan zamannya. Masya Allah. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Masalah muslimin rahimakumullah. Dimudahkannya Al-Quran untuk dipahami, untuk dibaca, untuk dihafalkan dan diamalkan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Sementara manusia punya watak dan sifat, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jadi manusia punya pikiran mempersulit sesuatu agar dia mendapat keuntungan lebih besar. Padahal ini pendapat manusia, karya manusia dipersulit. Tapi Allah Maha Agung. Anda bisa bayangkan, yang ilmunya Allah begitu hebatnya, begitu agungnya, kalau ada lautan ini jadi tintanya, pohon-pohon jadi penatnya, habis semuanya, tambah lagi tuh laut sedunia, tidak akan bisa menulis ilmu Allah. Tetapi Allah permudah. Ini antar manusia mempersulit. Sampai ada guru yang bangga kalau soal ujiannya muridnya nggak bisa jawab. Loh, ya mau apa ini? Sampai begitunya ada manusia. Padahal guru itu tugasnya membuat anaknya bisa paham pelajarannya, termasuk apapun soal yang diberikan oleh guru tersebut, anak bisa menjawab, itu senang mestinya. Tapi tidak ada yang senang kalau soalnya nggak bisa dijawab. Tapi Allah senang membuat hambanya mendapat hidayah, mendapatkan petunjuk dari kalamnya. Berarti kalau mudah mendapat petunjuk, maka dia akan selamat di dunia sampai di akhirat. Rasakan kasih sayang Allah dalam setiap kata demi kata dalam Al-Quran. Nastagfirullah. Tidakkah kita merasa rugi kalau kita jauh dari kasih sayang Allah? Karena kita jauh dari tilawah, jauh dari tadabbur Al-Quran, jauh dari semangat terus menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita simpulkan, kita menjauhkan diri dari rahmat Allah ketika kita jauh dari Al-Quran Al-Karim. Bahagia, beruntung, mulia pasti bagi orang-orang yang menjadi ahlul Quran, yang menjadi sahabat Al-Quran Al-Karim. Al-Quran nikmat yang agung, sudah terpatri menjadi keyakinan kita. Dan dia begitu mudah dimasukkan dalam hati kita. Coba, jika Allah tidak memberi hati kita kekuatan untuk memikul Al-Quran, maka Allah beri gambaran. Nih, ya. Jadi Allah lah yang membuat hati kita ini, maaf ya, kalau sekarang ini rajin taklim misalnya termasuk kuat, itu masalah hati juga. Loh, serius. Kenapa serius?
Perhatikan ayat Allah, firman Allah di surah Al-Hasyr ayat 21. Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau kami turunkan Quran ini ala jabalin, kepada sebuah gunung, la, benar-benar kamu Muhammad bisa menyaksikan dia, menyaksikan gunung itu. Ketika Al-Quran diturunkan kepada gunung, kamu akan bisa melihatnya tunduk terpecah, gak kuat, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Jadi itu gambarannya masalah muslimin. Tapi manusia bisa memikul beban ini masalah muslimin. Di gunung bisa terpecah. Tuh gambaran sederhana. Subhanallah. Berarti hati yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita, bisa memikul, bisa memahami, meyakini, mempelajari Al-Quran Al-Karim. Tapi lihat gunung itu, kata Allah, kata Rasulullah, dia pasti terpecah. Ini cara Allah menggambarkan karunia besar yang kita rasakan, yang kita harus bersyukur. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya Allah, makasih ya Allah, alhamdulillah telah Engkau turunkan Al-Quran kepada hamba dan kita bisa memikulnya, ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah. Titah Allah yang kita pikul ini enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Allahu Akbar. Jadi ingat-ingat, sebuah kemuliaan dan kasih sayang Allah ketika kita mampu memikul Al-Quran ini. Ingat-ingat ya, surah Al-Hasyr ayat 21, gunung terpecah tunduk karena takutnya kepada Allah. Maka kita berusaha dengan pemahaman seperti ini, jangan sampai sikap meremehkan Al-Quran itu lebih kuat menguasai kita. Jangan sampai, masalah ini, jangan sampai rutinnya kita tilawah lebih besar rasa bosan itu mengalahkan keagungan Al-Quran. Jangan sampai. Ini perjuangan kita setiap saat ini. Jangan sampai, maaf, kata-kata sibuk dengan dunia lebih besar daripada keagungan Al-Quran sehingga kita melalaikannya. Jangan sampai. Jangan sampai. Bahkan apapun yang berkaitan dengan dunia, jangan sampai melengahkan kita dari karunia besar Al-Quranul Karim. Artinya, setiap kita pegang Al-Quran, setiap kita lantunkan Al-Quran, membuat wajah kita cerah, semangat. Wih, luar biasa. Yang tua semangat muda, yang muda nggak gampang cepat tua. Karena ini karunia besar masalah muslimin, berefek bagi yang memikulnya. Ya Allah, kalau selama ini, maaf, seringkali kita punya alasan yang masuk akal untuk tidak tilawah, untuk tidak hadir
meninggalkan kesempatan untuk duduk sebentar tadabbur Quran di masjid. Banyak alasan kita untuk itu. Sekarang kita punya alasan besar hebat untuk istiqomah tilawah, istiqomah hafal Al-Quran, istiqomah mendakwahkannya. Kenapa ini? Subhanallah, seperti yang kita rasakan tadi. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihah. Masalah muslim rahimakumullah. Dengan cara seperti ini, sedikit lagi, insya Allah kita tidak akan menjadi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belal Quran fi suduri aqwam. Quran itu bisa gampang lusuh di hati satu kaum. Jadi keyakinan tentang Al-Quran itu gampang lusuh, gampang buram, gampang memburuk. Kama yablas thawb, sebagaimana semakin lusuhnya baju. Fayaqra'unahu, padahal mereka rajin membacanya. La yajiduna lahu syahwatan wala ladzatan, tetapi mereka tidak menemukan gairah, semangat dan kelezatan di sana. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 2107. Ini jemaah sekalian, jangan sampai itu terjadi, ya, karena kita sudah betul-betul merasakan kemudahan Al-Quran untuk kita agungkan, untuk kita nikmati, dan itu berproses, sehingga proses itu membuat kita semakin tua. Maaf ya, semakin tua kita semakin nikmat bersama Al-Quranul Karim. Masya Allah, semakin takut kehilangan atau menjauh dari Al-Quranul Karim. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tutup dengan sebuah ayat yang menjawab keresahan para sahabat. Ya, resah kenapa? Itu dengan turunnya surah Al-Baqarah 234. Ya, 284, maaf ya, 284. Karena mereka merasa berat ketika memahami makna ayat ini, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Allah pemilik langit, apapun yang ada di langit dan di bumi. Maka apapun yang engkau tunjukkan dan apapun yang ada di hati kalian, yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah menghisapnya. Waduh, para sahabat mengatakan, sholat kita sudah berat ya Rasulullah, puasa kita sudah berat, sedekah juga iya, tapi turun lagi ayat ini bisa menghisap yang ada di hati kita ini. Maka Allah menyampaikan sebuah ayat, artinya bahwa ayat itu sebenarnya tidak memberatkan. Teruskan ayatnya gitu ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengarkan dan kami taat, tetapi ampuni kami ya Allah. Nah di situ
Ya Rabbana wa ilaikal masir, dan kami pasti kembali kepada Allah. Mari jemaah sekalian, kita semuanya pasti punya semangat, pasti punya keyakinan kuat, tapi kadang-kadang dia lemah, kadang-kadang kita terjatuh. Jangan selalu menyalahkan diri, membuat kita merasa, oh saya tidak bisa maju, saya tidak bisa hebat. Tidak, tapi ingat, sami'na wa ata'na, mari kita dengarkan, kita taat semampu kita, tapi kemudian kita berharap ampunan Allah. Perbanyak istighfar, akan membuat kita menjadi manusia yang lemah tapi disempurnakan oleh Allah, karena Allah mengampuni kelemahan kita dan dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi saya garis bawahi lagi, nikmati Al-Quran, tetapi kalau kita belum bisa merasakannya, perbanyak istighfar. Insya Allah itu akan memperkuat semangat kita untuk menikmati Al-Quran. Perbanyak istighfar. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.